Ya, kembali lagi bersama saya Ridho Seran di channel Ridho Seran TV. Oke, saya turunkan kacamata dulu. Ya, begini. Sekarang kita akan membahas soal kehidupan yang brengsek, yang keparat. Nah, itu yang kita membahas kali ini. Memang benar, orang bilang hidup itu seperti roda, kadang di atas dan kadang di bawah. Ketika seorang berada dalam penderitaan, ia sedang berada di bawah. Sebaliknya, jika seorang berada dalam kebahagiaan, maka ia sedang berada di atas. Di sini, saya melihat banyak orang yang bersedih, bahkan sampai tangisannya pecah ketika ia berada dalam penderitaan. Dan saya juga melihat banyak orang ketika berada dalam kebahagiaan, mereka tertawa seolah-olah dunia adalah miliknya. Bagi saya, itu adalah sebuah kebodohan yang hakiki. Sebab, sedih dan bahagia itu ibarat suami dan istri, di mana keduanya tidak dapat dipisahkan karena mereka adalah satu paket. Sebenarnya, sedih dan bahagia itu sesuatu yang membuat hidup kita itu lebih seru. Tanpa keduanya itu, kita itu sama seperti patung hidup. Hidup kalau tanpa penderitaan itu adalah hidup yang tidak pantas dijalani. Dan manusia itu diuji seberapa kuatnya ketika di dalam lingkaran penderitaan. Kalau tanpa penderitaan, manusia itu ya seperti manusia biasa, dan kita tidak tahu, tidak bisa tidak bisa tahu tentang diri kita sejauh apa kehebatan kita, kekuatan kita. Nah, jadi penderitaan itu penting. Namun bukan berarti kita harus mencari penderitaan setiap saat. No. Penderitaan itu datang itu tiba-tiba, tak disangka-sangka. Itu ibarat seperti ya jatuh motor itu tanpa apa-apa. Ya, penderitaan datang pun seperti itu. Jika kita berpikir lebih jauh, kesedihan adalah bagian dari kenikmatan. Kesedihan itu memang harus ada, karena jika tidak, kita tidak akan pernah tahu apa itu kebahagiaan sejati. Ya, karena tanpa kesedihan, kita tidak akan pernah menghargai yang namanya kebahagiaan. Adanya kesedihan, adanya sakit, baru kita bisa hargai pentingnya sehat. Orang tidak bisa memperoleh kebahagiaan tanpa kesedihan dan penderitaan. Itu contohnya begini. Seseorang ingin mendapatkan uang, dia harus melalui banyak proses yang sulit. Misalkan mulai dari merayap, apa segala macam. Nah, baru bisa kita mencapai sebuah kebahagiaan, yaitu mendapatkan uang. Tidak bisa dapat instan, harus kerja keras, seperti itu. Saya mengutip seorang penulis buku filsafat, beliau juga seorang dosen, Reza A.A. Watimena. Saya sangat suka sama beliau. Saya sangat, ya, setiap buku yang beliau terbitkan saya selalu membacanya. Yang pertama kali saya baca bukunya itu Filsafat Kebahagiaan, judulnya Bahagia Kenapa Tidak. Reza mengatakan bahwa kesedihan dan kebahagiaan adalah satu paket. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Dari semua ini kita perlu belajar satu hal, bahwa kita harus menerima kehidupan apa adanya, tanpa penilaian baik dan buruk, benar atau salah. Baik dan buruk, benar atau salah adalah satu paket dari hal yang sama. Itu kata beliau. Dan ini luar biasa juga. Kalau ingin mau membaca buku-buku beliau, bisa langsung pesan di Shopee atau Lazada. Atau ada juga buku-buku beliau itu ada di PDF-nya ada di Google, ada. Coba cari PDF dari Reza A.A. Watimena. Sebenarnya kalau manusia, kalau pola pikirnya main, ketika sedih tetap haruslah bersenang-senang, karena di balik itu ada pelajaran yang sangat berharga.
Artinya, apapun yang terjadi, selalu ada hikmah di balik itu. Ketika senang, sebenarnya itulah yang harus kita tangisi. Karena kita salah gunakan kesenangan itu. Di balik kesenangan kita, ada kita punya saudara itu yang selalu menangis di setiap sepertiga malam. Nah, itu yang akan kita pertanggungjawabkan ketika di akhirat nanti. Saat bumi terasa menyempit dikarenakan persoalan hidup, dan jiwa serasa tertekan oleh beban berat kehidupan yang harus Anda pikul, menyerulah, ya Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya yang selalu bersamanya. Percayalah. Setiap dini hari menjelang, menyerulah kepada Tuhan. Ulurkanlah tanganmu penuh harap, dan arahkanlah tatapanmu pada langit-langit kamar. Carilah Dia dan memohon, ya Tuhan. Saya mengutip seorang penyair. Dia pernah berkata, ketika seseorang menggapai puncak langit kemuliaan, maka musuhnya adalah bintang-bintang di langit. Kedengkian ia akan dilempar dengan busur-busur atas semua kebesarannya, meski yang mereka lakukan tidak akan sampai di sasaran. Ketika pintu-pintu permintaan telah tertutup, dan permohonanmu seakan-akan tak terjawab, bersabarlah dan berdoalah. Berserulah selalu, ya Tuhan, dengarkanlah. Percayalah, ketika Allah berada di sebelah kananmu, percayalah Anda tidak akan pernah goyah. Dan ini yang selalu pegang. Saya percaya bahwa ketika Tuhan ada di sebelah kananku, aku tidak akan pernah goyah. Tangannya yang menopangku, tangannya yang menolongku, tangannya yang bangkitkan ketika aku terjatuh, membawaku kepada kemenangan. Jangan pernah bersedih. Jangan habiskan masa mudamu untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting. Percayalah, semua pasti akan indahnya. Apapun yang terjadi saat ini, hadapi. Semua yang terjadi selalu ada hikmahnya. Semua akan indah pada waktunya. Percayalah.